Banyak founders yang suka sok tahu gitu kan. Saya udah tahu pasti orangnya maunya ini gitu kan. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Entrepreneur di dunia startup tidak mudah. Ya. Makanya dibangun yang namanya Founder Institute ya. Tujuannya untuk memprepare para founders. Ya. Di hari pertama katanya ditanyain sukanya apa, masa kecilnya ngapain, hobinya apa. Tujuannya satu supaya mereka bisa Ketahuan passionnya apa, dan proyek apa yang mereka bikin, apakah ada hubungan sama passionnya. Jadi kalau nggak cocok, berarti mereka harus kerja lebih keras supaya dia bisa ngejar orang-orang yang passionnya sama. Oke, Ya karena kan? kan soalnya ada orang yang juga punya pendapat yang berbeda. Benar. Dia pikir ya passion, bisnis ya bisnis, jangan Benar. dicampur aduk. Nanti akan mengurangi passion ya, nanti jadi nggak suka lagi katanya. Iya, tapi benar, tapi passion itu kan jadi kayak bensin yang bikin kita tuh lebih semangat. Ya kan? Jadi kalau memang passion kita di bidang yang lain, bukan di sana, dan kita mau bikin bisnis yang berhubungan dengan yang bidang yang agak beda, itu boleh aja, tapi kamu kerja harus lebih keras. Ya kan? Kalau passion, biasa kan kita nggak dibayar pun kita kerjain, ya kan? Lagi Iya. setengah mati pun juga penghiburannya adalah karena saya mengerjakan apa yang saya semangat gitu. Iya. Tapi kalau kamu ngerjain hal yang kamu nggak semangat, berarti kamu harus lebih tahan mental lagi gitu kan. Betul. Banyak orang gagal di sana gitu. Jadi kita mau bantu supaya mereka lebih berhasil. Jadi carilah yang agak gampang, carilah sesuatu yang kamu memang semangat. Nah, ini yang usulan kita buat mereka. Kalau dia nggak mau, dia mau bikin yang lain, boleh, tapi kita bilang, kamu usaha lebih keras, berani nggak? Dan buktikan sama kita. Kasih Ya PR kan? dulu, kasih tugas PR dulu kasih ya. tugas dulu, kamu perlu ngapain. Misalnya saya mau ngurusin misalnya platform untuk ngurusin selebriti, tapi Iya. padahal dia nggak suka nonton TV, nggak punya teman-teman selebriti. Kita bilang kamu harus main sama mereka, tunjukin kalau kamu sudah melakukan itu, kalau kamu bisa baru kita terima lagi. Gitu, ini yang kita kerjakan. Oke, makanya juga banyak yang mati di jalan ya karena dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya, atau mungkin dia merasa aduh terlalu susah nih, akhirnya dia nyerah di tengah Iya, jalan. iya. Tapi nggak apa-apa sih, mendingan nyerah di tengah jalan seperti itu daripada nyerah nanti ketika startupnya udah jadi. Iya, saya bilang mendingan kamu latihan di sini sama kita selama 4 bulan daripada kamu habis uang setelah pinjem modal, jual mobil untuk bikin startupnya, habis itu gagal gitu kan. Iya. Latihan 4 bulan sama kita kasih tahu yang bakal jadi masalah seperti apa. Setelah kamu tahu semua, kamu masih mau lakukan, jalankan. Gitu. Makanya tuh eliminasinya cukup berat. Betul, makanya dari 1000 ada 80 yang lulus cuma 9 Cuma 9 tahun lalu ya. tahun lalu. Iya. Oke, kalau di hari pertama kita mengenal tentang passion kita setelah sudah tahu, terus apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya setelah Anda tahu bahwa apa yang Anda mau bikin mirip dengan atau sesuai dengan passion Anda, berikutnya adalah kita mau lihat yang mau Anda kerjakan. Kita minta pilih misalnya 2 atau 3 proyek. Jadi misalnya saya mau bikin proyek A atau produk B atau produk C, ya kan. Berikutnya adalah kita minta founder itu untuk cek yang saya mau kerjakan, ada 3 pilihan ini, mana yang potensi pasarnya paling besar. Jadi kalau misalnya saya bikin ini, kira-kira kalau berhasil saya menangnya dapat sekian. Oke. Yang kedua, kalau saya berhasil menangnya bisa 5 kali lipat daripada yang nomor 1. Yang ketiga, cuma 2 kali lipat. Pilih yang mana? Pilih yang besar dulu. Oke, Ya kan? harus dilihat dulu nih ujungnya sebesar apa nih potensinya. Benar. Dan kita ya? juga lihat apakah yang bidang yang kamu kerjakan, apakah dia besarnya sekarang tapi lagi declining. Oke. Atau ini cuma tren sesaat, misalnya bilang, Iya. saya mau bikin platform untuk bantu orang main futsal, misalnya kayak gini. Iya. Oke, futsal ini lagi rame sekarang aja apa seterusnya, ya kan? Atau saya bilang, saya bikin platform untuk orang yang pakai handphone BlackBerry misalnya. Wah, kan sudah menurun nih. Iya. Ya kan, memang besar tapi sudah berkurang. Nah, ini hindari. Cari yang besar dan meningkat. Atau mungkin sedang tapi lagi bakal growing sampai besar sekali. Nah, ini yang kita bilang coba itu dulu. Oke. Ya, daripada coba yang kecil, coba yang ini dulu. Karena kalau kita bikin sesuatu yang besar, impact-nya pun lebih banyak sehingga kita bisa pas mau ngerekrut co-founder lebih gampang. Mau cari karyawan juga orang lebih gampang. Karena apa? When we tell, kita ngomong mengenai ini yang saya mau bikin dan ini impact-nya segini besar, ini kesempatan segitu besar, pasarnya segitu besar, orang excited. Iya. Jadi kamu bisa rekrut orang yang bagus untuk gabung sama kamu. Oke. Kamu juga bisa ngajak investor yang besar untuk taruh uang di kamu. Oke. Kalau Anda bikin yang kecil, nobody care. Ya kan? Tapi kan ada yang berpikir kalau kita sudah mainnya langsung besar nanti berarti butuh resources yang besar, Iya, ya kan nanti iya. terus butuh banyak hal juga yang harus dilakukan dan itu memperlambat nanti katanya. Ya, jadi visinya harus besar, eksekusinya step by step. Jadi saya bilang, saya mau bikin satu Indonesia, tapi saya mulai di
kebayaran dulu gitu. Oke. Ya, tesnya di kebayaran. Oke. Tapi kalau ini berhasil, mau ke Indonesia tuh jalan, bisa gitu Iya. misalnya. Berarti harus dilihat di ujungnya nih Iya. benar-benar besar dan berpotensi sehingga kalau dibagi-bagi pun kita juga excited gitu ya untuk melakukan sesuatu yang betul, besar. Betul. Nah, berarti kan butuh prediksi lah ya. Kita harus kira-kira melihat berapa tahun ke depan. Nah, biasanya nih berapa tahun nih kira-kira? Karena kan yang namanya tren 10 tahun, 5 tahun, 1 atau 2 tahun kan berbeda. Jadi Iya. ketika kita memforesee atau memforecast itu 5 tahun ke depan kah mungkin atau Ya. Jadi yang kita sarankan ke anak-anak atau founders yang kita bina adalah jangan cari sesuatu yang trendy, Oke. yang cuma setelah 5 tahun tuh mungkin orang berubah atau orang nggak suka lagi atau seperti apa, ya kan? Kita cari sesuatu yang memang stabil, yang memang terus dibutuhkan, ya kan? Ini yang paling penting. Kalau kita lihat cerita-cerita startup itu tuh nggak setahun 2 tahun tuh sukses, kayak Tokopedia, Gojek, ya kan? Iya. 7-8 tahun akhirnya baru mereka ketemu polanya. Oke. Ya kan gitu. Jadi kalau kita ambil yang trendy gitu misalnya, 3 tahun lagi orang sudah lupa itu, Anda bingung, Anda harus bikin produk baru lagi. Nah, ini jangan. Jadi memang sesuatu yang memang orang pakai terus. Misalnya sampai kapanpun juga orang butuh hiburan misalnya, ya kan? Ya kita bikin yang hubungan sama hiburan. Atau misalnya sampai kapanpun juga orang belanja grocery di rumah gitu kan, kebutuhan rumah tangga. Butuh makan, butuh butuh transport. nah, yang kayak gitu. Tapi bukan yang orang bilang, orang suka sama sesuatu yang misalnya lagi rame, orang suka break dance misalnya kan. Saya bikin satu portal untuk orang-orang yang suka break dance supaya bisa kumpul dan ngobrol, social networknya. Nanti kalau break dance sudah nggak laku, itu bingung orang mau ngapain. By the time projectnya selesai udah nggak trending lagi. Benar, betul. Oke, jadi itu langkah kedua ya untuk bisa memproyeksi, dan kalau bisa ada 3 opsi, dan opsi yang paling besar, kemungkinan paling besarnya itu yang dilakukan duluan. Coba visi yang paling besar, Visi yang paling bertumbuh, besar, yang itu bertumbuh. dulu yang kita ajarin. Oke. Nah, setelah itu baru kita lihat, kalau Anda sudah ketemu pasarnya, Anda cari kira-kira customer-nya siapa. Anda harus kenali siapa customer Anda, ya kan? Biasanya kita minta Anda identify siapa customer yang mau Anda layani, dan Anda cari siapa mereka, ajak ngobrol. Oke. Banyak founders yang suka sok tahu gitu kan. Saya udah tahu pasti orangnya maunya ini gitu kan. But you are building product for the customer. Kalau kamu nggak pernah ketemu mereka dan ngobrol sama mereka, you are not serving them. Oke, gitu jadi survei dulu, bukan hanya survei ya, maksudnya harus menginterview, ambil datang, sampel. ketemu, ngobrol, ya kan? Oke. Cari berapa? Cari 20 orang, ajak ngobrol. Kalau Ya. Anda keberatan cari 20 orang, berarti kamu nggak niat bikin produk ini, ya kan? Gitu. Harus ada effort lah, itu pasti tugas tuh. Bener, suruh kalau nggak niat, ini pulang aja gitu. Jadi banyak founders yang bikin startup, tapi nggak pernah ketemu dan ngobrol sama customer. Iya. Langsung bikin produk, itu yang gagal. Itu yang gagal. Oke. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.